Kembali lagi di 4 Babak bersama saya Gian dan Kamelani beserta siapa? Ini Kak. Dua orang lagi Kak. Siapa? Saya takut salah ngomong. Ada Wanda, ada Keheru, ya kan? Lanjut. Hari ini karena balik lagi nih, mereka kan ceritanya orang-orang Hukum. oh, pintar. Kamu orang mana? Orang Jatiwaringin. Orang Indonesia. Jatiwaringin. Bangga. Bangga Kak. Oke, kita akan berbicara nggak jauh dari ranah-ranah hukum, tapi kita menyebutnya ini hukum for dummies. Jadi tidak berat, tapi kita hidup di negara yang banyak orang ikut berpendapat nih soal hukum, tapi sebenarnya nggak paham juga dan cuma ngelihat dari berita-berita yang ada di medsos atau apapun. Tema besar hari ini adalah salah satu one of my favorite sih, karena ini faktanya terjadi. Dan gue suka lihat pakai mata kepala gue sendiri. Sebuah titel yang namanya kebal hukum. Kan banyak tuh ya orang kebal hukum nggak biasanya punya apa deh, duit. Punya apa lagi? Yang mana nih Kak? Yang kebal hukum? Kebal hukum. Ntar saya dituntut, kan saya nggak kebal hukum. Jadi Kak. perjanjian kita di acara ini kalau sampai ada somasi maka nggak tahu ke siapa. Lengkap apapun larinya kita cari Gian. Oke, silakan ngobrol nanti dari setiap pertanyaan. Pokoknya selesai begitu belnya bunyi tuh kita berhenti dan move ke pertanyaan berikut. Oke? Babak pertama. Oke. Pertanyaan pertama adalah kebal hukum. Ini kayaknya kita lagi lihat di mana-mana ya, baik itu benar melihat sendiri ataupun pendapat orang. Wah, ini orang nggak bisa diproses. Wah, ini orang enak nih punya jabatan gini. Apakah ada orang benar-benar namanya kebal hukum di Indonesia? Kalau ada, kok bisa ada sih? Mulai. Ada lah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu selalu ada. Dan ya pasti kalau ditanya orang kebal hukum itu, first they have power, they have access to, or they have power or they have access to power. Mereka punya akses terhadap kekuasaan, Koneksi. ya, dan of course they have money. Biasanya kebal kan seperti itu ya, punya kekuasaan, akses terhadap kekuasaan dan money. Ada, kalau ditanya di pertanyaan adakah orang yang di Indonesia kebal hukum, ya menurut pandangan kita sebagai masyarakat awam ada. Memang ada beberapa perkara yang dilaporkan tapi tidak diproses gitu. Itu bahwa berbagai macam tindak pidana ya, dugaan tindak pidana yang diduga kepada orang tersebut dilaporkan tapi tidak diproses. Dan itu bisa kita sampaikan bahwa itu adalah orang tersebut adalah kebal hukum. Biasanya orang-orang kebal hukum itu karena? Ya, karena berbagai faktor, makanya kita mesti koreksi lagi ya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang kita koreksi adalah pendegaknya ya, pendegakan bahwa ini kadang kita juga beberapa ada perkara yang kita laporkan, unsurnya sudah jelas ya kan, saksi-saksi sudah ada, terus bukti-bukti sudah kita sampaikan, namun tetap aja ada beberapa perkara yang tidak jalan, tapi tidak semua perkara. Ada beberapa perkara yang tidak diproses lebih lanjut. Ya mungkin penegak hukum kita punya pertimbangan masing-masing atau kita juga bisa pahami masalah pertimbangan itu. apa biasanya? Atau mungkin ada pertimbangan apa dari penegak hukumnya sendiri. Biasanya apa? Biasanya. Ya. Baru mau nanya. Lanjut. Satu. Biasanya pertimbangannya apa? Biasanya apa? Secara hukum biasanya pertimbangannya apa sampai orang boleh kebal hukum? Ini kan kita bicara hukum. Ya, kita bicara bahwa mungkin dia punya backup, mungkin punya kekuasaan atau punya kekuasaan atau power juga, mungkin juga punya pengendali seperti ya kita bisa bicara bahwa mungkin dia punya modal untuk mengamankan berbagai perkara yang bisa disampaikan sama mereka. Kalau pengacara tahu lah. Ya. Seperti apa? Gimana? Pengacara paham lah lapangan seperti apa kan? Ya. Suatu kasus itu bisa diprosesnya lama atau cepet tuh paham pengacara. Bisa. Tapi sering ketemu orang kebal hukum? Oh ya, mengalami gua. Ya, Pernah ngalamin apa? pernah ngalamin. Mbak yang kebal hukum atau yang dilaporin yang kebal Yang hukum? dilaporin Oh, yang dilaporin kebal hukum. Dan itu viral. Berarti nunggu viral dulu baru diproses. Loh, jadi itu pun nggak diproses viral. Bayangin nggak oke. viral aja nggak diproses. Kita kembali ke karena kebal hukumnya itu jadi viral juga nggak berarti. Diproses, apalagi yang nggak viral. Bayangin yang nggak punya akses, yang nggak punya media sosial, yang nggak punya internet, yang di desa-desa di mana-mana gitu ya. Ya, terutama yang di lahan-lahan sawit ya, lahan sawit Iya. kalau di daerah-daerah itu beberapa masyarakat memang udah dikasih
batas wilayah masing-masing per kakak, tapi mereka juga tidak bisa menguasai, dan itu selalu jadi dilema bahwa perusahaan itu biasanya mempunyai kekuatan power yang lebih besar daripada masyarakat. Paham. Akhirnya mereka menjadi orang yang kebal. Akhirnya apa ya, terjadi gontok-gontokan di masyarakat, bahkan ada perkelahian antara masyarakat dengan pihak keamanan daripada perusahaan-perusahaan perkebunan. Yang kalah siapa? Masyarakat. Rakyat yang kalah. Rakyat. Kamu bayangin, aku ancaman kekerasan. Mungkin Melanie lihat ya di IG aku dikepung ratusan orang loh aku, perempuan sendirian. Ancaman kekerasan loh itu, Mel. At that time, I think aku udah berfirasat bahwa mereka akan lakukan segala, walaupun aku sendiri perempuan, they don't care. Ya ratusan orang loh, Mel. Malamnya aku ngadu ke Polda, ancaman kekerasan. Di follow up sampai detik ini, almost 8 years. Enggak. Orang itu kebal hukum. You say that. Iya, Pas banget. Pas banget, gantung gini, pas banget. Iya. Gak apa-apa, barusan pertanyaan pertama emang sengaja pengen mapping dulu nih otaknya gimana sih, pengen mapping dulu kan. Oke, kalau gitu kita nyampe ke pertanyaan kedua. Coba, Jamnya. Babak kedua nih, udah kebayang. Ada beberapa aturan yang sempat viral. Mungkin tidak pernah ada aturan yang jelas-jelas bilang, oke, lo kebal hukum, si Anu kebal hukum gitu. Tapi ada beberapa aturan yang akhirnya mengarah ke ya hukum boleh lewat lah di mereka. Contoh yang paling light aja, misalnya bagaimana seorang yang jelas-jelas telah mengkhianati rakyat, misalnya korupsi. Sekarang mereka boleh mencalonkan diri lagi, ya kan? Mereka boleh ikut pemilihan, boleh menyalonkan diri. Ada yang bilang, loh kan mereka bisa insaf. Bisa insaf, ya kan ada yang bilang bisa aja orang berubah. Gue baca loh itu tulisannya, nanti kan orang berubah, kali-kali dia udah kapok, nanti insaf, habis itu dia berubah nanti gitu. Apakah itu bagian dari kebal? Apa itu ya secara nggak langsung dia kebal dong, hukuman lewat. Udah jelas hukuman mereka dari 20 tahun bisa nyampe cuma 4 tahun. Habis itu bisa belum Bang. Sabar. Tapi habis itu udah diperpendek. Terus beda dong, kita tahu betapa banyak undang-undang yang cuma nyolong satu dapatnya lama dan nyolong triliunan, nyolong pisang, kakek-kakek, nenek-nenek, sawit. Apakah itu kebebasan yang mereka punya setelah itu bagian dari ya secara nggak langsung kebal hukum secara halus lah? Mulai. Ya kalau saya sih menanggapinya bahwa itu bukan kebal hukum ya. Kalau mungkin kita beranggapan bahwa kebal hukum ini bahwa orang ini tidak bisa diproses secara hukum. Apapun. Kayak tadi aku bilang kebal hukum secara halus, ya dipermudah. Apapun itu, tapi itu sudah diproses bahwa dia diduga melakukan korupsi, sudah diproses, sudah diproses, sudah dipersidangkan, dan orang kan boleh mempunyai kesempatan kedua ketika dia sudah menjalani hukuman, ya kan? Sudah menjalani hukuman, toh ada aturan juga yang mengatur bahwa mereka bisa mencalonkan diri lagi ya. Sekarang tinggal masyarakat aja yang memilih itu. Kalau masyarakat masih mempercayai dan memberikan amanah kepada dia untuk duduk ya silakan pilih. Kalau enggak ya masyarakat juga harus pintar sekarang dalam memilih caleg-caleg yang akan duduk di 2024. Silakan. Kita lihat lah Mel. Jangan let's be honest. Hubungannya ke sini. Let's be honest, memang undang-undang ini dibuat pembuatnya untuk dikasih celah yang memudahkan mereka korupsi dan memudahkan mereka terpilih kembali, ya kan? Ya dong, yang buat undang-undang siapa? DPR. Kan, DPR. Yang ditangkap siapa? Ada DPR juga. Tentunya mereka membuat undang-undang yang gimana caranya kalau gue ditangkap, gue bisa balik lagi 5 tahun lagi. Itu membantu temen gitu. 10 tahun lagi. Hari ini temen gue ditangkap, gue antisipasi ini gimana caranya, gue bisa, I can come back to politics. Sebetulnya ya itu kelemahan. Ini kritik buat negara kita gitu ya. Mestinya kan hukum, kita belajar hukum lah semuanya. Hukum itu kan mestinya membuat ada efek jerah, pidana, perdata, ada efek jerah bagi pelanggarnya. Tapi di sini nggak ada efek jerah gitu. Tapi ya itu balik lagi, gue nggak salahin mereka, salah pembuat undang-undangnya membuat itu gitu. Jadi yang membuat undang-undang itu siapa yang milih? Rakyat lagi gitu. Berarti yang salah rakyat. Salah lu karena memilih. Karena memilih orang yang mana dong. Kalau dia memilih orang yang mana ya kadang-kadang kita juga nggak ya, tahu. Ini kan kayak ayam sama telur ya, siapa duluan gitu. Tapi negara itu nggak ada kalau nggak ada rakyat, ya kan? Ini kan representatif. Jadi
really have to be careful. Rakyat harus, we have to educate them. Kita harus selalu memberikan mereka pencerahan ya, ke edukasi buat mereka bahwa undang-undang ini sebetulnya undang-undang kan ya itu tadi efek jerak ya. Kalau kita sekarang nggak ada efek jerak, jadi kapanpun mereka mau kembali ya mereka kembali. Memang itu dimungkinkan. Oh, undang-undang kita emang nggak ada efek secara jerak? Etika Ada kan efek jerak itu bahwa terhadap pelanggaran, diduga pelanggaran ataupun ada pelanggaran undang-undang ya diproses. Mereka dihukum itu bagian daripada upaya negara untuk memberikan efek jerak kepada para pelaku-pelaku itu. Apakah setelah menjalani proses mereka jerak itu kembalikan lagi pada pelaku-pelaku ini, pada orang-orang tersebut. Tapi negara juga memberikan hak-hak setelah mereka menjalani daripada hukuman itu. Hak yang itu ya disamakan pada siapapun itu. Jadi tidak bicara bahwa dia kebal hukum, tidak kebal hukum. Sudah diproses, sudah menjalani hukuman, ada hak yang untuk bisa mencalonkan diri, ya silakan. Ada juga yang diproses bahwa dicabut hak politiknya tidak bisa mencalonkan diri lagi. Ya kan, jadi tergantung lagi daripada prosesnya seperti apa dan putusnya seperti apa. Dan aturan hukumnya ada jelas, ya silakan jalankan. Kalau tidak ada aturan hukum itu mereka juga nggak bisa mencalonkan diri lagi. Ya karena politik dan hukum itu berdaging dan tulang ya, saling berhubungan dan saling berkaitan. ya betul. Pada titik ini akhirnya kalian setuju ya? Ya setuju, kami dari tadi udah setuju tuh. Iya. Kelar. Jadi memang nggak bisa, memang itu dibikin kayak sekarang anggota dewan udah nggak perlu laporan harta kekayaan lagi. Ya tapi gue dengerin. Yang bikin undang-undangnya kan mereka, jadi tentunya mereka bikin yang enak buat mereka dong, Mel, gitu. Jangan rakyat ya cuma nonton aja, cuma nonton dan jadi korban. Iya, paham juga enggak. Itu aja. Betul, enggak. Ya maksudnya kan mestinya Dilanjut kan pertanyaan berikutnya. Iya, Bu. lanjut pertanyaan berikutnya. mestinya ada sensitivitas. Babak berikutnya. Ya. Iya. Babak ketiga. Pertanyaan Kamil. Oke. Ini mereka agak setuju enggak gitu ya kali ini antara mereka berdua ya. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga masih soal kebal hukum. Kebal itu tuh bukan berarti mereka benar-benar nggak bisa disentuh ya, tapi kadang-kadang mungkin untuk satu orang dapat hukuman 10 tahun, buat dia peringan dapatnya 2, habis itu boleh A, B, C. Nah, setujukah pada yang tadi dia bilang bahwa hukum itu kadang-kadang memang dibuat oleh pembuatnya untuk antisipasi kalau di kemudian hari dia atau teman dia melakukan hal yang sama dan sehingga banyak orang merasa aman gitu, mereka merasa aman. Kadang-kadang mereka pun menunjukkan kesalahan mereka sendiri dengan sangat santai kok. Gue korup bisa nunjuk di medsos, gue melakukan kesalahan karena mereka begitu yakin. Ya itu kalau gue mah dihukumnya ntar gampang kok, dihukumnya pasti sedikit, gue lumayan kebal kok. Kondisinya seperti itu atau tidak? Go. Mulai. Ya kalau aku ngerasa ya memang seperti itu, Mel. Kalau sekarang itu ya maksud aku nggak ada efek jerak. Ya lo dihukum bila dihukum, cuma kan hukumannya enteng. Gitu, ketika dihukum boleh pilih LP-nya di mana, kamarnya pakai AC, ada handphone, ada. Terus tiap minggu bisa keluar tuh, Mel, ya kan? Kita tahu ya. Bisa keluar, bisa pulang, bisa. Itu kan maksud aku kan. Ya, tidak, bisa, itu ya, emang jerak nggak kayak gitu? Enggak. Nggak mungkin jerak. Jerak yang kalau nggak bisa pakai AC. Ya, itu siapa? Ya, kembali lagi itu rakyat kecil. Gitu. Tapi undang-undang itu kan dibikin untuk politisi ya untuk mengamankan posisi mereka. Gitu sama. Ya, makanya banyak kekecewaan sebetulnya di periode kedua. Ini banyak undang-undang yang ya pertama aku agak yang KPK tuh ya. Jadi KPK. Itu KPK, kemudian masa jabatan yang diperpanjang gitu. Hal-hal segitu menggerus kepercayaan rakyat sih menurut aku gitu. Dan terbukti sekarang pun caleg nggak usah pakai laporan kekayaan lagi. Gimana kita mau lihat ketika sebelum dia menjabat hartanya berapa, sesudah menjabat hartanya berapa, kenaikannya masuk akal atau enggak, gitu. Gimana kita mau ngecek kalau kita caleg nggak lapor harta kekayaan ketika mereka mendaftar? Harusnya ada dong. Nanti kalau udah ini banyak bilangnya dapat warisan. Nah, itu dia. Gimana? Kalau saya menanggapi seperti ini bahwa kan tadi ada sampaikan bahwa memang terhadap koruptor ada hukuman yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Itu memang ada tergantung daripada putusan daripada majelis hakimnya. Ya kan, sama aja kayak kita mencuri nih. Kita mencuri, sebab dia mencuri ini karena apa? Orang mencuri karena kebiasaan, dan orang mencuri karena terpaksa. Lapar misalnya. Lapar, dia mencuri. Ini kan pertimbangan hukumnya beda.
Jadi kalau kita kaitkan dengan tipikor ini ada hukuman yang berbeda, itu tergantung daripada pertimbangan pada majelis hakim. Ya, bisa aja nanti yang disampaikan di kita lihat di persidangan bahwa fakta-fakta seperti ini. Ini kan hakim kita juga bukan satu. Kalau di tipikor ada 5 hakim. Kalau yang pidana umum ada 3 hakim. Ini kan ada pertimbangan-pertimbangan yang mereka saling berdiskusi bahwa berdasarkan keyakinan hakim bahwa hukumnya seperti itu. Tidak bisa disampaikan bahwa satu tindak pidana itu hukuman sama, tidak bisa disamakan seperti itu. Tapi terlepas dari jumlah hakim yang ada, setuju nggak yang tadi dibilang memang kadang-kadang tergantung kondisi ya kemampuan orang itu juga. Kadang-kadang mereka mendapatkan benefit yang lebih, masuk penjara juga benefitnya lebih, sehingga efek jera di A sama si di B ya pasti beda. Belum tentu dia jera keluar pada saat dia di penjara enak hidupnya. Tidak bisa kita menutup gini, mata. Artinya itu juga lihat deh anak cucunya juga santai aja, misalnya bapaknya atau suaminya masuk di penjara ya, anak istrinya pamer aja tetap. Itu tadi aku bilang efek nggak dimiskinkan, nggak kebal. dirampas, jadi kok keluarganya juga kayak nggak ada rasa malunya gitu untuk memamerkan kekayaan hasil korupsinya gitu. Itu yang sebetulnya miris ya. Apakah itu terjadi memang karena hukumnya tidak tegas? Ya, sekarang juga sudah digosokkan untuk perampasan aset kan. Kalau memang ada tindak pidana korupsi, kalau memang ada TPPU-nya, kita bisa lakukan penyitaan aset-aset. Nah, memang ada wacana bahwa seharusnya memang koruptor-koruptor ini kalau memang sudah jelas ya dimiskinkan lagi. Karena pastinya pembuktian terbalik ya dilaksanakan perampasan aset. aset. Kalau udah asetnya nggak wajar, cepat diperiksa aja. Tapi ini dalam hal korupsi kan, tapi banyak dalam hal lain ya, contohnya itu tuh kekerasan yang lakuin anak pejabat. Banyak loh anggota DPR yang melakukan kekerasan pemerkosaan loh, 3 anggota DPR sampai sekarang nggak bisa dibawa ke meja hijau. Itu namanya kebal hukum. Ya. Habis. Itu namanya kebal hukum. Nyimak banget nih Kak. Iya, habis. Itu namanya kebal hukum. Seru ya? Suruh Kamil bahas hukumnya, jadi yang awam kayak saya tuh dengerin oh gini gitu. Apa tim Wanda apa tim Heru? Jadi suruh milih mihak nih. Iya nggak apa-apa. Tim diaduk atau nggak diaduk nih? Diaduk atau nggak diaduk gitu, bumbu pisah bumbu jadi satu ya kan. Cuak. Oke, satu lagi mana Jamen? Babak terakhir, babak keempat. Masih mengenai hukum di Indonesia nih ya. Kan ya akhirnya ya setelah dari tadi udah total berapa pertanyaannya, kayaknya nggak banyak sepakat ya. Ternyata hukum bisa dilihat dari berbagai angle yang berbeda. Ini aja 2 orang aja angle-nya bisa beda banget. Ada nggak sih menurut kalian hukum masing-masing nih, hukum yang begitu konyolnya mendingan dihapus, sama hukum yang belum ada, sayang banget yang Indonesia belum punya hukum ini, apa yang mesti dibikin? Dan kenapa masing-masing? Mulai. Kalau buat aku pertama, ya nggak perlu ada pencemaran nama baik, nggak ada ukurannya. Lo mencemarkan nama baik gue tuh apa? Susah dicari. Dan ini produk kolonialisme dan produk feodal yang mestinya udah nggak ada di muka bumi Indonesia sebagai negara demokrasi. Ya, pasal pencemaran nama baik itu karena pasal karet sekali, semuanya bisa terkena pasal ini. Itu harusnya nggak ada. Yang kedua, yang belum ada Yang ya. belum punya. Gini, Kalau kamu bisa jadi sebetulnya pencipta undang-undang apa gitu? hukum di Indonesia ini yang salah bukan hukumnya. Oke, kalaupun ada tadi pasal-pasal ya. Yang salah adalah hukumnya banyak tapi nggak bisa dieksekusi. Pengawasannya, monitoringnya atau? Fakta pengadilan yang udah inkrah aja bisa nggak dieksekusi. Ya, kita nggak cuma bicara perdata, hak milik dan sebagainya ya, yang nggak ada, yang nggak bisa dieksekusi. Putusan pengadilan, Mahkamah Agung bisa nggak dieksekusi. Karena putusannya udah ada tuh ya. Iya. Atau putusan pengadilan yang kita we're as a women ya. Kita lihat di beberapa kasus yang banyak viral. Ini yang viral sedikit, berarti yang nggak viral itu lebih banyak lagi. Keputusan perwalian di tangan ibu, putusan pengadilan, gak bisa diambil tuh anaknya sama bapaknya, nggak dikasih ketemu sama bapaknya bertahun-tahun. Berarti selama ini artinya undang-undangnya ada tapi tidak bisa dilaksanakan, masih banyak tidak dilaksanakan. Putusan itu nggak ada kewibawaannya, undang-undangnya nggak ada kewibawaan, nggak bisa dieksekusi. Gimana Pak? Nafkah anak, nafkah. Ya aku udah ngalamin banyak hal seperti ini. Bapak, orang tua yang ketika bercerai ada keputusan hakim, gak ada yang bisa dieksekusi. Berarti keputusan itu tuh
ada tapi nggak wajib dilakukan ya akhirnya. Ya mestinya kan wajib. Ya, gimana Pak? Cuma nggak Kalau ada itu kan daya pushnya. Undang-undangnya udah ada itu, tinggal dari pelaksanaan lah dengan bahwa terhadap putusan hakim itu kan berarti hakim sudah melaksanakan aturan daripada undang-undangnya. Tapi kalau hasil dari putusannya tidak bisa dieksekusi itu nanti tergantung lagi, karena kan penegakan hukum juga kan tergantung daripada budaya masyarakatnya gitu kan, penegak hukumnya, aparaturnya, bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Kalau saya sih berpendapat bahwa aturan-aturan yang sudah ada di Indonesia sudah bagus, benar sudah bagus, sudah ada, memang ada kekurangan-kekurangan, tapi akan lebih baik lagi jika aturan yang bagus yang sudah ada ini ditegakkan secara benar oleh penegak Ya itu tadi hukumnya. poinnya dia Ya kan itu poin Iya, aku. poinnya Kayak dia kan lalu itu tadi. lintas deh. Kita nyaksiin Sekarang tiap sudah hari. ada etle. Lalu lintas sekarang sudah ada etle, tilang. Di Jakarta. Di Jakarta. hanya bagian kecil dari Indonesia, dan udah ada pun tiap hari yang nggak pakai helm, yang menerobos lampu merah. Budaya, kembali lagi ke budaya masyarakat. Hukum sama budaya kan harusnya beda Enggak. banget ya Pak ya. Enggak, Tapi aku harus- sih nggak harus bisa bersambung. nyalain budaya karena ya penegakannya itu. Gitu, kamu bayangin aja sekarang mobil-mobil pejabat yang RFS pakai bahu jalan, minta dinomor satukan di atas ambulans, orang kaya, orang hebat, pejabat gitu. Jadi pejabat ngasih contoh ke rakyat, ngasih contoh buruk ke rakyat. Jadi ini bukan budaya ya sebetulnya ya. Gimana tuh? Ya budaya pejabatnya berarti. Balik lagi ke budaya. Budaya pejabatnya berarti yang perlu dibenahi berarti kan. Bukan Platnya budaya kalau nggak masyarakat. RFS, ya kan tentara, polisi, lah kan kalian yang harusnya menegakkan peraturan, memberikan contoh yang baik ke masyarakat. Tapi kalian memberikan contoh justru yang buruk, pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang tiap hari terjadi. Memakai bahu jalan. Itu baru paling kecil ya. Paling kecil. Ya. Habis. Kita akhiri dengan dia berbicara dan masih banyak iya dah gitu. Coba gue nih sweet sekali. Gue paling benci mobil nguing-nguing. Belum duduk Bu, duduk. Oh, Bu, iya, sabar belum. Bu. Kesimpulan dulu nih. Iya udah lu Oh, kesimpulan. iya. Sama aja dong, gak kalah menang. Ya sama emang lo aja. Ya, yang Kamil kebal hukum berarti. Oh saya kebal hukum. Nah ini contoh tadi udah sweet. Menang. Menang. Harusnya saya ngasih kesimpulan. Tetap saya. Tapi pengen aja enggak. Iya. Itu namanya kebal. Kebal hukum. Nah, Karena kamu lebih berkuasa. betul. Kesimpulannya hukum ini kan sebenarnya luas banget bahasannya Kamil ya. Bagi orang-orang kayak aku itu banyak kalau ngelihat nih banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan hukum tapi tidak diproses, yaitu namanya tadi kebal hukum. Ya. Itu secara generalnya, itu secara umumnya. Tapi menurut aku yang bisa merubah orang itu yang apa namanya ya, sifat asli orang itu terlihat ketika punya kekuasaan dan uang. Itu sih Ya. Kamil. Nah, Betul. seperti itu. Hukum itu pada dasarnya mereka sama-sama sepakat bahwa sebenarnya hampir semua pasal itu sudah ada, undang-undangnya udah ada, hukumnya udah ada. Yang ambiar itu di bagian pelaksanaannya, dilaksanakan apa enggak. Even kalau udah ada pengadilan pun keputusannya dijalanin apa enggak. Nah, memang itu harusnya kembali ke masing-masing orang. Memang pengawasan itu harusnya ada. Nah, itu kembalilah ke nurani masing-masing. Oke, silakan ditangkap apa tadi yang dibicarakan. Silakan setuju atau tidak setuju. Kita coba memberikan dua sini, ada 4 babak dan 2 pendapat yang berbeda. Kita ketemu di 4 babak berikutnya.